wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Dian Hermawan, biasa dipanggil Raffi. Saya dari Teknik Listrik Industri Angkatan 2025 dengan NIM 4004062565008. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal, yaitu medan listrik, prinsip superposisi, induksi magnet, dan yang terakhir yaitu dipol. Selanjutnya kita masuk ke medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik dapat dirasakan oleh muatan listrik lain. Secara sederhana, jika ada sebuah muatan positif atau negatif, maka muatan tersebut akan memengaruhi ruang di sekitarnya. Sehingga muatan lain yang berada di dekatnya akan mengalami gaya tarik atau tolak. Daerah pengaruh inilah yang disebut medan listrik. Kita masuk ke contoh medan listrik. Di sini terdapat gambar contoh medan listrik. Medan listrik di atas terjadi karena adanya muatan listrik yang menciptakan gaya pada ruang di sekitarnya. Arah medan ditentukan oleh arah gaya yang akan dialami muatan positif. Dan besarnya medan bergantung pada besar muatan serta jaraknya. Contoh sederhana lainnya yaitu balon yang digosok pada rambut atau pada dua plat logam bermuatan yang membentuk medan listrik seragam di antara keduanya. Kita lanjut tentang rumus cara menghitung kekuatan medan listrik. Rumus yang digunakan yaitu E sama dengan K V per R kuadrat. E menunjukkan kekuatan medan listrik, K konstanta Coulomb, V besar muatan listrik, dan R jarak muatan terhadap titik tertentu. Dan saya akan lebih kasih tahu tentang prinsip kerja medan listrik. Didasarkan pada gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan terhadap muatan lain di sekitarnya, setiap muatan listrik, baik positif maupun negatif, menciptakan medan listrik di ruang di sekelilingnya. Ketika muatan lain masuk ke daerah medan tersebut, muatan itu akan mengalami gaya listrik yang arahnya dan besarnya tergantung pada jenis serta jarak kedua muatan. Jika muatan sumbernya positif, medan listrik menjauh dari muatan tersebut. Sedangkan jika muatan sumbernya negatif, medan listrik mengarah ke muatan itu. Besar gaya yang bekerja pada muatan uji di dalam medan listrik dapat dihitung dengan rumus yang ini. Selanjutnya kita masuk ke apa itu superposisi. Superposisi adalah sebuah prinsip yang menggambarkan suatu objek atau sistem yang bisa berada dalam beberapa keadaan atau lokasi secara bersamaan. Konsep ini berlaku pada gelombang, dua gelombang atau lebih yang bergabung. Dan juga dalam mekanik kuantum, partikel berada di banyak tempat sekaligus. Selain itu, superposisi juga digunakan dalam geologi untuk menunjukkan urutan lapis batuan yang menumpuk, di mana lapisan tertua berada di paling bawah dan yang termuda akan berada di paling atas. Selanjutnya contoh dan ciri-ciri superposisi. Contoh nyata pada superposisi yaitu bayangkan dua muatan positif dan yang diletakkan sejajar di atas meja. Di titik di antara keduanya, garis medan dari masing-masing muatan saling berlawanan arah karena keduanya tolak-menolak. Maka medan listrik di tengah-tengah akan menjadi hal selisih dari dua medan listrik tersebut. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk dua muatan, tetapi juga untuk banyak muatan. Medan listrik total di suatu titik selalu merupakan jumlah vektor dari semua medan listrik yang berada di titik itu. Dan ciri-ciri superposisi yaitu superposisi bersifat linier atau dapat dijumlahkan langsung. Superposisi juga berlaku untuk semua titik di ruang. Yang ketiga, tidak ada interaksi antar medan, hanya hasil akhirnya yang terlihat. Kita lanjut ke induksi magnet. Sebelum kita lanjut ke induksi magnet, kita jelaskan tentang magnet terlebih dahulu. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Magnet memiliki dua kutub utama, yaitu kutub U dan kutub selatan, yaitu S. Kedua kutub ini memiliki sifat saling berlawanan. Kutub yang sama akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Setiap magnet dikelilingi oleh medan magnet, yaitu di daerah sekitar magnet di mana gaya magnet masih dapat dirasakan. Arah medan magnet ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, kita sudah menjelaskan tentang magnet.
kita ke induksi magnet. Apa sih induksi magnet itu? Induksi magnet adalah medan magnet yang timbul di sekitar konduktor yang dialiri arus listrik. Fenomena ini juga dapat merujuk pada proses di mana sebuah benda menjadi magnet sementara ketika berada di dekat magnet permanen yang disebut induksi magnet atau magnetisme terinduksi. Kita lanjut ke contoh induksi magnet. Di sini terdapat gambar induksi magnet. Kita lanjut. Ciri-ciri kejadiannya. Ciri-ciri kejadiannya induksi magnet yaitu paku menempel pada magnet batang. Paku menjadi magnet sementara. Jarum kompas mendekati kawat berarus akan menjadi medan magnet dari arus listrik menginduksi jarum kompas. Batang besi di dalam kumparan berarus listrik menjadi elektromagnet. Kita lanjut ke rumus kuat induksi magnet. Rumus kuat induksi magnet yaitu ini. B sama dengan kuat medan magnet, Mi sama dengan permeabilitas medium, I sama dengan arus listrik, R sama dengan jarak dari kawat meter. Selanjutnya kita lanjut ke dipol. Dipol listrik adalah pemisah muatan listrik positif dan negatif dalam suatu sistem yang menghasilkan medan listrik neto dan beda potensial antara kedua muatan tersebut. Prinsip kerja dipol. Kita kembangkan sedikit tentang prinsip kerja dipol. Prinsip kerja dipol listrik didasarkan pada interaksi dua muatan yang sama besar tetapi berlawanan jenis atau positif dan negatif yang terpisah oleh jarak tertentu. Dipol listrik menghasilkan medan listrik yang khas karena arah medan dari kedua muatan tersebut saling berlawanan, namun tidak sepenuhnya saling meniadakan. Akibatnya, terbentuk pola medan listrik yang keluar dari muatan positif dan termasuk ke muatan negatif. Ketika sebuah dipol ditempatkan dalam medan listrik eksternal, kedua muatan dalam dipol akan mengalami gaya listrik dengan arah berlawanan. Karena gaya-gaya ini tidak segaris, maka muncul momen gaya yang menyebabkan dipol berputar hingga sejajar dengan arah medan listrik. Inilah prinsip utama kerja dipol. Selanjutnya kita ke contoh dipol. Salah satu contoh paling umum adalah molekul air yang terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Perbedaan elektronegativitas dan elektron bebas menyebabkan oksigen bermuatan negatif parsial dan setiap hidrogen bermuatan positif parsial. Ya, itu dia penjelasan yang saya rangkum, yang saya buatkan poin-poinnya saja. Terima kasih yang sudah melihat sampai akhir, sudah menonton sampai akhir. Mungkin sedikit dari saya ada pantun, yaitu kutub utara bertemu dengan kutub selatan, medan listrik datang bebarengan. Walau rumus bikin pusing pikiran, semoga dosen tetap kasih nilai mengesankan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang baik, mohon subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih.